Alhamdulillah, sudah bergabung. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Terima kasih, Pak, sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama teman-teman, bersama kita semua di forum hebat ini. Saya anggap ini adalah forum hebat karena hadir sosok hebat bagi saya, sosok inspiratif yang insya Allah malam ini akan menghipnotis generasi-generasi muda untuk lebih baik lagi. Ya, jadi saya kembali perkenalkan Bapak Pak Ganjar Pranowo ini adalah salah satu tokoh nasional. Beliau adalah Gubernur Jawa Tengah yang saya anggap adalah pro kaum milenial. Jadi teman-teman generasi milenial yang ada di forum ini, mari kita sama-sama meluangkan waktu kita untuk berdiskusi panjang lebar terkait generasi milenial dan pertanian Indonesia. Bagaimana Pak? Bisa kita mulai? Ayo, mulai. Oke. Ya, jadi 45 menit ke depan kita akan mengkaji dan membahas terkait generasi milenial dan pertanian. Mungkin di awal, kira-kira menurut Pak Ganjar, petani itu seperti apa sih di gambaran Bapak? Petani itu satu, dia kreatif. Petani itu dia yang inovatif. Petani itu dia yang punya ideologi bertani. Jadi petani bukan sekedar cangko, petani tidak sekedar hanya memproduksi, tapi dia bisa menentukan pilihan komoditasnya. Dia bisa tentukan bagaimana harga itu bisa dia dapat, dan kemudian secara ekonomi untung, secara kemanusiaan bisa memenuhi kebutuhan pangan manusia. Itu petani hebat. Wah, keren-keren Pak. Jadi petani bukan hanya menghabiskan keringat, mencangkul, menanam, kemudian menjual. Berarti harus ada inovasi Pak. Iya. Seperti itu ya Pak. Oke. Ya, jadi saya tertarik dengan beberapa waktu lalu dari akun YouTube Bapak yang rela bersepeda 53 km hanya untuk menjumpai petani yang ada di daerah Kopeng. Berarti bagi Bapak ini, petani ini memiliki nilai yang lebih dah terhadap perkembangan negara kita. Halo. Halo. Pak. Ya, dengar ya? Dengar. Oke. Iya, sebenarnya saya ketemu, namanya Sofyan dia. Dan dia, kenapa saya mau bersepeda, satu saya hobi bersepeda, dua lokasinya menantang, 53 kilo sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi menjadi sangat jauh sekali karena posisinya itu menanjak tinggi sekali. Nah, kenapa saya datang? Karena si Sofyan ini anak muda, masih 24 tahun, dan kemudian dia, yang tadi saya katakan, secara ideologis, dia memang sudah pada pilihan itu. Pilihannya apa? Dia bertani. Pertaniannya seperti apa? Organik. Dan yang menarik, Bung Muklis, karena dia itu ketika ada pandemi corona ini, dia omsetnya 1 minggu setelah terjadi corona hancur. Karena dia supplier ke hotel-hotel. Wah, sayurnya hebat. Organik, bagus, segar, punya kualitas yang tinggi lah. Dan pekerjanya banyak. Nah, ini anak muda, pekerjanya banyak. Nah, setelah itu terjadi pandemi, dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia kena gonjangan. Tapi hanya 1 minggu. Karena minggu berikutnya, ordernya meningkat, bahkan kemudian sampai waktu saya datang itu sudah naik 300%. Justru di tengah pandemi, karena dia kreatif, dia inovatif, ordernya naik. Ternyata dia menjualnya menggunakan medsos. Maka dia milenial banget. Milenial banget, ideologis banget, dan kemudian tidak ada cerita malu. Bahkan beberapa pegawai hotel ya, pegawai hotel yang tidak bisa bekerja lagi alias kena PHK atau dirumahkan menjadi pekerjanya dia untuk nganterin sayur-sayur itu. Nah, ini
Saya rela menemui petani-petani muda, dia champion untuk petani sayur organik. Saya masih punya lagi satu anak muda di Kabupaten Magelang di Jawa Tengah, dia champion petani cabai. Namanya Tunov. Keren ya, Tunov kayak orang Rusia namanya, Tunov. Ya, setelah saya tanya lahirnya 7 November. Apa sikap yang jelas dalam bertani. Begitu. Ya, sangat menarik. Sebelum kita membahas terlalu jauh, saya cuma ingin mengangkat data terakhir yang saya baca. Seperti ini, Pak. Katanya, petani di Indonesia itu, milenial itu semakin tahun semakin menurun. Yang bertahan itu adalah yang petani-petani veteran atau petani-petani yang tua. Ya, jadi melihat beberapa kalau di daerah kami di Sulawesi, saya ingin katakan bahwa kalau ingin mencari petani milenial yang mau turun langsung ke sawah itu sangat sulit saat sekarang ini. Sangat sulit sekarang ini karena saya sempat pernah berdiskusi dengan beberapa teman-teman muda, kenapa enggak mau jadi petani? Jawabannya cuma satu, petani itu enggak keren, yang keren itu jadi PNS. Ya, jadi ada doktrin dari orang tua, kalau mau jadi petani enggak usah sekolah, kalau mau sekolah harus jadi PNS. Itu doktrin yang secara turun-temurun terjadi di bagian-bagian timur Indonesia pada umumnya, karena ada persepsi mengatakan bahwa ketika jadi petani itu tidak bisa sejahtera, hanya bergantung pada hasil tani saja. Bagaimana menurut Bapak terkait yang seperti itu, Pak? Iya, ini soal paradigma berpikir. Bagaimana kemudian kita memotret seorang petani atau profesi pertanian. Maka kenapa si Sofyan, si Tunov itu saya datang ke tempatnya, dia tanam cabai, terus kemudian si Sofyan ini tanam sayuran. Kenapa saya datengin? Karena hidupnya makmur. Apa? Karena dia punya kebanggaan dan orang tuanya mendukung. Maka sebagai gubernur, saya sebagai pejabat publik, saya dukung, saya datangi. Pasti dia senang dong. Terus kemudian saya upload di IG saya, di YouTube saya. Kita promosiin dia. Maka kemudian kita merubah mindset. Karena pasti pikiran kita juga akan dijajah oleh ideologi-ideologi itu. Ideologi profesi. Apa ideologi profesi yang sekarang masuk kepada pikiran keluarga kita, orang tua kita? Apa coba? Kan PNS, kan yang bayaran, kan bukan entrepreneur. Dan negeri ini masih butuh entrepreneur jutaan. Dan itu yang bisa melakukan adalah anak muda, generasi milenial. Maka kalau saya melihat kelompok-kelompok petani milenial ini yang sekarang sudah mulai mengorganisasi diri, kita kemudian kasih dukungan, kita kasih reward pada mereka, kita angkat mereka, maka paradigmanya mulai berubah. Sekarang yang jadi PNS juga dimaki-maki, ya kan? Terus kemudian dimarahin, ente nggak bekerja, cuma dapat duit aja, gitu kan? Sinis kan, gitu kan? Sekarang jadi petani, mereka punya pride, dia bangga. Dan hari ini, kenapa petaninya kemudian bisa ikut bangga juga? Karena dia gunakan teknologi. Dia jualnya pakai medsos, ada aplikasinya, terus kemudian dia bisa membantu lebih banyak masyarakat. Wah, itu keren. Yang begitu-begitu menurut saya kita dukung. Nah, paradigma orang tua ya itu mesti digeser. Sama ketika saya ketemu orang tua, betul. Bung Muklis dulu saya tanya, ya PNS, terus kemudian dokter, begitu-begitu ya. Itu zaman dulu. Lalu saya tanya begini, Ibu, mau nggak anaknya jadi YouTubers? Begitu. YouTubers, siapa yang bayar begitu? Ya. Begitu kemudian saya kasih contoh YouTubers yang sukses, yang dia tiba-tiba tercengang karena pendapatannya bisa 300 juta setiap bulan, dan itu anak-anak pun bisa melakukan ketika kemudian followernya banyak, iklan dipasang banyak, langsung dia bilang gini, oke, katanya gitu. Kenapa oke? Orang tuanya yang matre. Sehingga ketika kemudian melihat duit yang banyak begitu, akhirnya dia mengiyakan. Jadi kita merubah paradigma dan obrolan semacam ini akan memberikan semangat buat mereka yang bertani begitu.
Jadi menjadi seorang petani, generasi muda itu mesti inovatif, mesti cerdas. Nah, yang masalah sekarang Pak, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan kota besar, petani yang ada saat sekarang ini masih menerapkan pola-pola konvensional dalam bertani. Ya, jadi yang masih mengandalkan pengalaman. Jadi ketika kami mencoba mendekati dari segi akademik atau keilmuan, mereka biasa menolak. Ah, saya sudah tua, saya sudah 30 tahun menjadi petani, kau yang belum pernah turun di sawah, masa mau ajarkan saya seperti itu? Padahal kita pernah pelajari di bangku kuliah, kita pernah riset misalnya. Jadi, apakah ada alternatif atau solusi yang kira-kira ketika kita menyampaikan pada petani itu mau menerima seperti itu Pak. Jadi saya anggap bahwa kenapa petani kondisinya masih seperti itu, masih stagnan seperti itu, karena pola bertani yang diterapkan belum memanfaatkan teknologi dengan baik. Pola yang dulu yang dipakai dari 30 tahun, 20 tahun yang lalu masih sama seperti saat sekarang ini. Kira-kira menurut Bapak, bagaimana cara pendekatan yang baik pada petani-petani yang masih menerapkan ilmu konvensional seperti itu, agar kita kan generasi muda ini menginginkan pertanian tetap jalan, petaninya sejahtera, dan hasil produksinya melimpah. Seperti itu Pak. Kira-kira bagaimana proses pendekatan yang baik itu Pak? Iya, yang Khususnya di pertama, daerah-daerah. iya sebenarnya di daerah, di kita juga daerah kok, di Jawa Tengah juga sama, persis paradigmanya sama seperti itu. Artinya apa yang ingin saya ceritakan? Yang ingin saya ceritakan adalah tidak hanya sekedar teknik bertani saja yang mau kita tawarkan, tapi kita melatih mereka. Melatih itu caranya apa? Atau pendekatan apa tadi yang menjadi pertanyaannya? Demplot. Perlu ada demplot, demonstration plot. Jadi percontohan. Nah, percontohan ini bagian dari pendekatan apa yang disebut sebagai learning by doing. Jadi dia belajar sekaligus bekerja, melihat. Terus kemudian belajar dari pengalaman, experiential learning. Jadi itu pendekatan yang ada. Jadi memang tidak mudah. Sehingga kalau bisa bergabung, anak-anak milenial, sarjana-sarjana yang hebat-hebat, baru lulus, semangatnya masih luar biasa, turun dong. Yang teknologi pertanian bicara teknologinya, gitu kan. Yang ilmu pertanian bicara kemudian ilmu pertaniannya. Terus kemudian mungkin ada yang ahli informatika kali ya, diajak bicara, terus kemudian bagaimana menggunakan teknologi. Kemarin mungkin kamu lihat juga ya di YouTube-ku ya, ada anak di Kudus, dia lulusan arsitek dari luar negeri dan sekarang bertani melon. Ya, mungkin udah lihat. Itu dia bully teknologinya luar biasa. Dia invest mahal sekali. Kalau nggak salah sampai 10 miliar dia investnya. Lalu anak ini ngapain, orang tuanya kaya kok. Ternyata kegelisahan pikiran dia dan hatinya dia persis seperti yang disampaikan Muklis tadi. Apa? Kenapa mereka nggak mau pakai gadgetnya? Oh, tanamannya ditanam tanggal sekian, yang ini tanggal sekian, ini tanggal sekian, bergilir. Sehingga panennya pun bergilir. Dengan cara itu, dia akan kontrol. Oh, kurang air. Oh, kurang nutrisi. Dan itu akan direport dengan baik dengan sinyal-sinyal yang sudah dibuat. Maka dia secara lengkap. Teknologi pertaniannya ada, ya. Teknologi benihnya dipilih yang bagus. Processingnya kemudian dia kontrol dengan teknologi. Menjualnya, kemudian dia menggunakan model pasar online juga. Lengkaplah sudah. Dan ini modern. Tangannya kotor? Enggak. Pertanian seperti apa? Oh, seperti datang masuk laboratorium. Dia gunakan gadget juga. Di telinganya ada earphone kayak saya juga. Ada headsetnya juga. Keren kan? Terus kemudian dia ngomong sama teman-temannya. Pakai bahasa Inggris lagi. Wah, dia ketemu marketnya di Jakarta. Oh, oke, besok kita kirim. Oke, kita siapkan. Ya, saya ada 20 ton ini. Kita kirim 20 ton. Wah, itu keren. Dia pakai jeans, pakai ini, mobilnya bagus, keren. Jadi artinya apa? Tidak harus seperti itu. Tapi kan ada banyak orang yang kemudian belum bisa sampai pada tingkat ini. Nah, edukasi itu penting. Perlu ada
tempat untuk demonstrasi agar kemudian ada sekolah lapang. Maka kawan-kawan petani muda atau yang tua di blending jadi satu, terus kemudian sekolah di lapang bersama-sama. Maka kalau kemudian hasilnya ada ditunjukkan, Bapak Ibu ini loh bagus, menjualnya begini agar tidak masuk tengkulak begitu. Kalau perlu kita menggunakan peraturan perundang-undangan yang sekarang banyak melindungi, umpama resi gudang, ya, dia bisa gunakan itu. Umpama kemudian kita masuk jejaring pasar online sehingga mereka yang biasanya menjadi tengkulak-tengkulak kita potong karena bisa kita jual direct sales begitu ya. Nah ini petani-petani nggak bisa dipaksakan, Muklis. Jadi kalau kemudian yang mohon maaf ya, saya udah 30 tahun, saya nggak ngerti teknologi. Oke, Bapak, Ibu, Bapak urusan di hulu ya, saya urusan yang jualin gitu. Terus kemudian saya urusan yang bagian pupuknya, saya urusan yang bagian teknologinya. Bapak bagian ngolah aja. Nanti kan lama-lama dia ikut. Sambil kemudian pikirannya tiap hari dikasih masukan terus-menerus. Nih hasilnya, contoh ini YouTube-nya ya. Ini ada di Google. Terus kemudian kamu tulis sendiri, kamu nge-vlog sama dia. Pasti dia akan naik terus. Karena teknologinya sekarang membuat orang bisa melompat tinggi. Melompat. Tidak hanya urut kacang, tapi bisa melompat. Begitu, bro. Berarti untuk mengembangkan pertanian ini perlu ada kolaborasi yang baik, teratur, sistematis sehingga hasil yang diproduksi itu memiliki nilai harga. Ya, jadi saya punya pengalaman Pak seperti ini. Saya pernah mengkampanyekan gerakan petani keren. Ya. Kemudian diteriakin sama petani cabai pada saat itu. Wah, enggak keren itu petani cabai. Kenapa Pak? Kita ini sudah setengah mati merawat cabainya, kita besarkan, pada saat panen, cabainya melimpah, harganya melonjak, hingga akhirnya cabainya tinggal, kemudian tidak memiliki harga. Setelah mendengar arahan dari Bapak, berarti ketika generasi milenial mau memanfaatkan hal seperti itu, berarti dia harus berpikir bagaimana mengelola cabai yang rusak itu tadi sehingga memiliki nilai, begitu ya Pak? Oh iya, jadi pinter. Berapa harga pasar? Kamu bisa telepon mereka, bisa kirim mereka. Terus kira-kira gimana? Oh, kemudian kita ngelihat, waduh ini oversupply, produksinya kebanyakan. Lalu cabainya diapain? Ini bisa busuk nih. Agar nggak busuk gimana? Di Universitas Diponegoro, di Semarang, ada teknologi ozon. Dilakukan ozonisasi. Kamu tahu, cabainya bisa bertahan 3 bulan dengan ozon. Maka teknologinya bagus kan? Dan itu hanya direndam aja. Bank Indonesia membantu peralatannya. Ini contoh aja. Maka tetap akan menjual cabai segar. Yang kedua, enggak Pak, cabainya enggak tahan. Lalu dibuat cabai kering. Oke, dikeringkan toh dengan teknologi. Cabainya kering. Enggak puas dengan itu. Oke, cabai kita olah dengan nilai tambah. Jadi apa? Sambal. Kalau di Pare-Pare, sambal apa yang paling enak sana? Sambal apa ya? Kalau di Pare-Pare itu yang ada namanya, kalau sambalnya beragam Pak sih sebenarnya kalau di Pare-Pare. Beragam, sama kan ya? Yang pastinya pedas. Iya, udah cocok kan? Artinya kamu bisa bikin sambal macam-macam, sambal ikan, sambal terasi, sambal pete, sambal durian, udah belum ya? Atau sambal pisang kali ya, sambal mangga, apapun. Sambal mangga kan ada ya? Iya. Kamu buat, kamu olah. Maka akan ada nilai tambahnya. Jadi sebenarnya banyak sekali peran anak-anak muda untuk bisa menampilkan. Ya, nanti nggak laku Pak. Ada namanya ilmu marketing research. Sehingga kita bisa meneliti pasar dulu. Wah, ada yang nulis di tempat saya. Sambal lado Pak katanya. Sambal lado katanya. Jadi gini. Jadi kawan-kawan bisa kita, ya Allah berikan rezeki yang lebih baik, lebih mudah, yang barokah dan sebagainya. Kan semangatnya terus ada doa gitu kan. Betul.
Iya, iya, iya. Ya, jadi saya punya pengalaman lucu di Parepare, Pak. Ya, sebentar, lucu Uh, ya? Kalau lucu aku ketawa dulu nih. awal awal membuat hidroponik di sana, rumah belajar cinta Ah, damai. Semua orang oke. datang pada tertawa. Ah, Orang punya lahan, kenapa tanam sayur di pipa? Jadi kita dicaci maki habis-habisan, ya. diketawai. Ternyata pada saat sudah mulai panen, yang tadinya meledek, ketawa-ketawa, justru datang foto-foto di sayurnya. Dan hingga akhirnya mau menanam seperti itu. Loh, itu, Muglis, itu keren. Maka cara mempengaruhi kan orang nggak tahu, ketawa dulu, begitu ngelihat Ya, pola hidroponik, oh menarik, ditonton indah, tempatnya bersih, dilihat langsung kelihatan, diangkat kelihatan akarnya, akarnya bagus, begitu kan? Apalagi ya, di bawahnya kamu kasih ikan, waduh lebih keren lagi kan? Jadi ya artinya sih. orang akan memanfaatkan. Yang lahan-lahan sempit, orang-orang yang nggak punya tanah pun dia bisa. Sehingga sayur yang dia konsumsi itu semuanya bisa organik, bisa dijamin, tidak usah beli, ya kan? Tinggal petik di depan rumah. Maka kebutuhan pangan kita akan sangat tahan. Paling-paling kalau kita mau beli, beli keluar apa ntar? Ya paling beli garam aja kan. Cabai bisa kamu tanam, sayur bisa kamu tanam, berbagai macam, dan hidupmu sehat. Itu keren. Nah, cara seperti kamu itu menurut saya yang bagus. Dan hari ini dunia medsos, dunianya media sosial. Maka cerita-ceritamu itu bisa kamu ceritakan melalui medsos. Dengan audiovisual, dengan YouTube, dengan lucu-lucuan, dengan teknologi, dengan testimoni-testimoni. Wah, itu pengaruh dalam ilmu komunikasi sekarang menjadi penting. Kalau anak-anak muda pasti bisa lah. Jadi saya tangkap tadi, jadi apakah kultur pertanian yang sudah ada, yang diterapkan orang-orang tua kita saat sekarang ini, apakah masih cocok dengan kondisi kondisi ekologis yang ada di negara kita ini? Iya, harus Atau dirubah, saya kita sepakat. dirubah ya, Pak? Harus dirubah karena begini, pertanian kita hari ini penggunaan pupuk kimianya Ah, berlebih. betul, Pak. Hari ini di Jawa Tengah hari ini ya, itu penggunaan pupuk sudah sangat berlebih. Bayangkan lagi pertengahan tahun saja penebusan pupuk subsidinya sudah 98% ada di satu kabupaten. Dan itu sekarang langka. Artinya apa? Sebentar lagi dipenuhi 100% jatahnya habis. Padahal pemupukannya belum, karena dia pemupukannya berlebih. Karena tidak ada pendamping, tidak ada penyuluhnya, nggak pernah tanya, dia kira-kira. Maka efisiensi dalam bertaninya tidak bagus. Maka dibutuhkan kayak kalian-kalian gini, dibutuhkan anak-anak muda untuk memberikan pengetahuan. Dan nanti tidak mau dia pasti. Maka bertahap. Bagaimana bertani organik ya. Kalau organik Bapak kita tidak ikut terpengaruh loh dengan harga. Itu disubsidi nggak disubsidi kami nggak ada urusan kok sama dia. Dan tanahnya unsur haranya jalan terus. Cacing masih banyak, tanahnya menjadi gembur begitu kan. Terus ketika kita konsumsi pestisidanya rendah. Maka teknologi itu yang sekarang penting. Seluruh dunia sekarang lagi go organic, back to nature gitu loh. Sehingga kalau kamu lihat aja apa namanya, Muklis, di toko-toko lebih mahal mana? Sayur yang organik atau anorganik? Coba. Organik. Organik sekarang organik jadi lifestyle. Jadi lifestyle begitu. Maka dengan nilai tambah ini bisa didorong. Beras saja sekarang dikasih stempel organik. Wow, harganya biasanya sekilo cuman berapa sih yang bagus 12.000, mereka bisa beli, mau kok beli 22.000. Terbayangkan nggak 10.000 perbedaannya? 1 kilo loh. Artinya apa? Setelah kita tahu, ada storytellingnya, ada ceritanya, ada narasinya, ada packagingnya. Wah, pembungkusnya sekarang bagus, pakai di vakum, dikasih stempel, desainnya bagus, ditaruh di pasar. Maka pasar yang apa modern, kayak di supermarket begitu, maka orang akan, wah ini mahal. Orang yang punya duit akan mau beli mahal, begitu kan? Padahal juga sama barangnya dari kampung kita. Sehingga sebenarnya itu bisa disampaikan. Jadi bisa, jadi yang tidak berarti yang tua itu semuanya buruk, karena banyak juga saya ketemu petani yang udah senior banget, justru dia sangat inovatif, dia ngajarin anak muda. Contoh nih ya, si Sofyan yang di Salatiga yang saya datengin pakai sepeda itu, dia yang ngajarin bapaknya.
Bapaknya masih muda. Dan dia ngajarin kepingin anaknya memang jadi petani. Dan dia sekolahnya pertanian. Klop kan? Sekolahnya pertanian, dia insinyur pertanian, kerjanya sebagai petani. Nggak pengen jadi yang lain. Bukan yang bayaran begitu. Dia jadi pengusaha. Dan kelihatan tertawanya. Itu bagus. Yang keren yang seperti ini, Pak. Kalau yang sering saya dapat, justru yang banyak jadi petani, yang sama sekali tidak memiliki background pertanian. Justru yang memiliki background pertanian memilih pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya, itu menarik. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kan gini ya. Ada hak orang untuk bekerja, memilih. Betul. Tapi alangkah baiknya begitu ya. Ketika ilmu itu bisa bermanfaat kan lebih bagus ya kan. Ilmu yang diamalkan dan manfaatkan itu akan menjadi apa namanya sangu kita di akhirat nanti begitu kan. Jadi untuk melakukan pendekatan dan menyebar virus kepada petani-petani yang ada saat sekarang ini, berarti generasi muda ini perlu menunjukkan aksinya dulu, hasilnya dulu, kemudian memberikan pemahaman kepada petani-petani yang sudah ada. Begitu ya, Pak? Bisa demikian ya. Bisa mencoba, bisa latihan, bisa promosi melalui kayak begini, obrolan kita live IG, Anda buat konten di YouTube, di medsos. Kami petani muda, kami sekarang lagi tanam. Oh, ternyata susah ya nanamnya ya. Mula-mula begitu. Kami gunakan teknologi. Oh, ternyata bagus ya. Ketika saya upload obrolan saya sama petani muda yang ada di Kudus itu yang menggunakan teknologi sangat canggih itu, ternyata wow, seluruh Indonesia mengapresiasi. Mas Ganjar, itu anak buahnya keren. Dia masih muda banget. Ya itu tadi, ilmunya arsitek. Tapi kemudian di dalam timnya berpartner ada insinyur pertaniannya dan senior. Dan kemudian dia punya riset-riset, pupuk-pupuk, macam-macam itu dia sampaikan. Jadi kolaborasinya bisa. Maka dia bilang, kamu dari sisi apanya? Saya penyuka teknologi. Maka dia urus teknologinya. Dia cari ke seluruh dunia. Kemudian dia rangkai teknologinya, kemudian dia terapkan. Maka dia mengontrol dari teknologinya, tapi yang mencari benih, yang mengontrol tanaman, yang mengukur kualitasnya, itu semua yang insinyur pertanian. Maka kolaborasinya menjadi menarik. Dan kalau kita sudah melihat seperti ini, ada greenhouse-nya bagus, begitu kan, orang melihat, wah, pertanian Indonesia maju. Begitu. Jadi, yang begitu, kalau kita omongkan ke media sosial, kita perbincangkan di media, maka orang akan melihat semuanya, wow, ada yang bagus, gitu kan. Keren. Ya, sekarang aja ada, pandemi ya, corona. Saya niru kok. Saya juga dapatnya dari medsos kok. Saya tiru ember, kemudian dikasih lele, terus di atasnya ditaruh bekas minuman air itu ya, mineral dalam kemasan itu, terus kemudian ditanemin kangkung, ditanemin sawi, begitu ya. Ternyata itu sekarang semua ikut sederhana. Padahal hanya saya upload aja. Saya upload di IG saya, caranya begini, ternyata dia sudah bisa melakukan sendiri. Pak Ganjar, saya habis panen. Wah, keren Pak. Saya bisa nanem. Maka bisa nanem itu adalah semacam hobi baru ya, yang mungkin levelnya sama dengan golf loh ya. Atau sama dengan sepeda, sekarang lebih banyak sepeda soalnya gitu. Iya. Jadi memang, jadi saya kemarin cek di toko pertanian, hampir stok bibit itu kosong, media-media tanam itu kosong. Berarti ini orang-orang yang tinggal di rumah ini sudah mulai menanam ini. Jadi kami itu ada binaan ibu-ibu hasil dari arahan Bapak yang dari Kagamaker yang ketahanan pangan itu. Jadi di dalam grup itu ibu-ibunya justru semua tanaman yang saya posting di dalam mau semua ditanam. Jadi rasa penasarannya sangat tinggi. Ya, jadi saya selalu berpesan sama ibu-ibu, kalau sudah panen usahakan bagi di tetangga biar tetangganya tertarik untuk menanam seperti itu juga. Nah, ada masalah lagi Pak ini. Sebagian besar petani kita, khususnya di daerah saya ini, tidak mau mengeluarkan banyak modal, tapi mau untung banyak.
Nah, sama halnya ketika saya memperkenalkan metode hidroponik. Dan orang-orang mengatakan, kenapa kita tanam di pipa? Harga pipa mahal, harga langkahnya mahal, mau buat greenhouse mahal. Sedangkan harga sayur 5.000, 10.000 misalnya seperti itu. Ya jadi ada paradigma yang muncul bahwa kita tidak perlu mengeluarkan kita tidak perlu mengeluarkan modal banyak untuk menghasilkan untung yang besar. Kira-kira kalau hal seperti itu, Pak, apakah memang bertolak belakangnya dengan antara hasil dengan modal yang dikeluarkan? Karena banyak yang petani kita sekarang ini sudah tidak berpikir untuk mengeluarkan modal, tapi ingin menghasilkan hasil yang besar. Contoh di pertanian. Dulu, saya ingat waktu kecil saya ingat petani itu bisa panen 2 kali dalam setahun. Sekarang dengan menggunakan pupuk kimia, dia bisa panen sampai 5 kali dalam waktu 2 tahun. Jadi dia tidak berpikir pada unsur hara tanah lagi, tapi bagaimana berpikir kita bisa selalu panen dan bisa dapat hasil, dan tidak memikirkan bahwa tanah ini juga unsur haranya perlu dijaga. Kami pernah memperkenalkan teknologi minapadi, tapi itu ditolak karena katanya kalau minapadi panennya lama. Jadi pendekatan-pendekatan ini yang kadang kita stagnan di generasi milenial karena baru mau maju langsung diserang, Pak. Kalau terkait alih fungsi lahan, Pak, bagaimana menurut Bapak? Iya, wah, alih fungsi lahan tuh ngeri tuh. Memang ini berebut, itulah yang saya katakan ada nilai ideologisnya. Nah, kenapa dunia pertanian yang Muklis sampaikan tadi mesti ada teknologinya dikembangkan? Karena kita lagi berebut bantu anak-anak petani milenial untuk mau bertani, tidak mudah juga kan, banyak pertentangan. Tapi ya begitu, tidak ada kemudian tiba-tiba, Pak, mereka maunya modalnya dikit, untungnya banyak. Oh, itu gampang, kalau itu jangan bertani, cari mertua yang kaya aja gitu kan, lebih gampang. Cari mertua yang kaya gitu kan, atau cari pasangan yang kaya gitu, boleh. Nah, yang lain nggak bisa, semua mesti berikhtiar. Tidak ada yang tiba-tiba instan, ya kan? Tidak ada kan, orang tanam padi, keluarnya padinya emas semuanya kan nggak ada. Terus kemudian dijual mahal. Enggak. Kita mesti proporsional. Saya kira hanya sedikit kok yang mau berpikir instan seperti itu sedikit. Yang lain saya kira mau proses. Nah, kalian yang muda-muda itu menginset terus. Dan satu, kalau mempengaruhi orang, lagi sekali, 2 kali, kemudian menyerah, ya jangan. Harus berkali-kali. Ibarat ini batu yang sangat keras itu bisa nggak dilobangin pakai air? Jawabannya bisa. Tapi tetesannya harus konsisten di titik itu terus dan tidak pernah berhenti. Konsisten terus saja di titik itu. Nanti pasti berlubang batunya. Tapi kan butuh waktu lama. Itulah perjuangan. Nah, siapa tahu kemudian kalau konteks bertani, tiba-tiba ditemukan teknologi dan lebih bagus lagi. Kalau di Jawa Tengah beberapa yang irigasi teknisnya bagus, panennya setahun 3 kali. Maka ada namanya padi, pari, pantun. Tahu nggak artinya? Pantun. Padi tahu nggak? Padi? Tahu kan padi ya? Padi tahu. Pari tahu nggak? Pari, barusan dengar Pak, pari. Barusan dengar. Kalau pare tahu ya? Kalau pare tahu. Padi, pari, pantun. Itu artinya padi itu bahasa Jawanya pari. Tapi bahasa Jawa halusnya pari itu pantun. Kayak pantun jenaka gitu. Nah, padi, pari, pantun. Artinya apa? Tanamnya ya padi. Dalam 1 tahun panen 3 kali. Itu di wilayah sekitar Bengawan Solo sana bisa sampai 3 kali. Tapi hari ini Bengawan Solonya tercemar juga. Maka sebenarnya kondisi ekologis kita memang sedang ditekan. Maka kalau saya tadi cerita siapa Muklis sampaikan bahwa dia maunya cepat, unsur hara tidak diperhatikan, itu terjadi pemerkosaan terhadap tanah. Nggak bisa, tanah pasti ada kebutuhan dia untuk bisa refresh, ya, kebutuhan untuk dia bisa menghirup udara lagi.
maka sistem rice intensification itu, SRI itu bagus. Itu malah airnya nggak banyak-banyak, tanahnya malah merekah-rekah gitu. Lalu saya tanya, kenapa begitu? Nggak apa-apa, Pak. Itu dia akan oksigennya malah lebih bagus ya, penjelasannya gitu. Tapi saya tidak ngerti. Saya oke-oke aja deh. Yang penting ini mesti kita jaga juga. Maka betapa pentingnya tata ruang mesti dipegang, tidak mudah. Jangan sampai tata ruangnya bergeser karena tata uang. Anda catat Betul. itu ya. Tata Ya, ruangnya jadi didesak oleh tata uang. Itu hati-hati. ya, jadi di daerah saya itu, Pak, banyak petani sekarang ini justru berlomba-lomba jual lahannya karena tergiur dengan uang itu. Katanya harganya bisa dibeli 2 kali lipat. Tapi dia tidak berpikir bahwa ketika sudah dapat 2 kali lipat itu, ke depannya sudah tidak ada penghasilan. Ya, itu makanya sebenarnya yang aset itu yang mesti dijaga. Kalau aset dijual kita hilang ya, habis dong gitu ya. Makanya asetnya mesti dijaga. Saya kira edukasi teman-teman Muklis ini bagus, petani-petani milenial. Dan jangan pernah menyerah. Umpama lagi mau main tadi Minatani ditolak, nangis ya jangan. Terus itu sih bego diajarin nggak mau ya jangan gitu kan. Terus kamu mau ngajarin dia, jangan ngajarin langsung dilihat punya dia. Pak, mau nggak kita buatin Minatani? Jangan. Kamu apa? Kamu buat aja. Sebelahnya atau dibuat jauh, kamu buat sendiri. Itulah demplot. Nah, kemudian ada hasilnya bagus, kamu panen, dia akan lihat, kok saya bisa panen banyak ya? Woi, dapat duit banyak ya? Dari mana itu? Bagaimana caranya? Dia akan ikut. Maka hasil itu yang kemudian akan bisa merubah mindset. Oh, ternyata caranya betul. Oh, hasilnya bagus. Tuh, buktinya dia lebih makmur sekarang. Nah, gitu. Itu, Muklis. Berarti generasi milenial ini mesti memiliki modal. Modal yang saya maksud adalah modal keilmuan. Karena salah satu senjata utama untuk meningkatkan dan mengembangkan pertanian itu adalah ilmu. Nah, kira-kira Pak, ini kan kayak generasi milenial ini, generasi muda ini, kalau di daerah-daerah Jawa saya lihat bagus. Karena ada kelompok-kelompok mereka lebih muda, lebih leluasa untuk melakukan transfer ilmu, berbagi pengetahuan. Kalau kami yang ada di daerah jauh dari ibu kota ini, terkadang kesulitan mengakses ilmu-ilmu seperti itu. Contoh, waktu saya harus ke Jawa untuk belajar. Itu harus saya bayar, harus saya keluarkan ongkos pesawat dan sebagainya. Nah, ini yang sebagian teman-teman tidak berpikir ke arah situ. Jadi mereka selalu bertanya, bisa tidak langsung kita difasilitasi belajar di daerahnya kita, dan perlu jauh. Tapi saya selalu bilang bahwa mencari ilmu itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Tapi ketika teman-teman milenial mau berpikir seperti itu, kalau tidak berpikir seperti itu gimana Pak? Enggak. Muklis, kamu udah betul. Ada 3 modal yang harus kita miliki. 1, modal intelektual, tadi itu ilmu. 2, modal sosial, relasi. Dan yang 3, modal uang. Maka ada social capital. Ada modal sosial yang kita miliki. Oh, masyarakatnya petani, di Pare-Pare bagus. Saya kira Sulawesi Selatan pertaniannya hebat. Hebat banget, apalagi kalau kita bicara padi, udah deh nggak ada ngalahin lah. Hebat betul sana. Nah, saya aja belajar banyak juga dari sana. Waktu Pak Sahrul Yassin Limpo jadi gubernur, saya sering kontak-kontakan sama beliau. Bagaimana? Bahkan waktu kami ada gempa, waktu itu ada bencana, saya dikirimin beras dari sana. Dari Sulawesi Selatan saya. Iya. Karena apa? Produksinya bagus. Nah, kemudian modal intelektual betul. Kalau orang Jawa bilang ada jer basuki mawa beyo. Jadi kalau kita mau sesuatu itu, ya ada modalnya. Tidak hanya kemudian kita duduk di pinggir kali atau di
bawah pohon besar, terus kita begini, ilmunya turun sendiri, duitnya turun sendiri, ya nggak bisa gitu kan. Ada ikhtiarnya, dan kamu betul, itu investasimu yang mahal. Meskipun, Muklis, hari ini tidak ada semua yang sembunyi. Hampir semua kelihatan, tinggal kamu cek di Google aja sekarang keluar. Kamu cek di YouTube, itu sudah ada videonya. Betul. Bertani melon keluar. Teknologi irigasi keluar. Teknologi penyemprotan, wah nggak ada yang nggak. Maka sebenarnya kalau kita untuk anak-anak milenial bisa membantu petani, wah Muklis kamu ke Jawa ya untuk yang skala besar ya, belajar ke sana ya, cariin dong. Oke, aku cariin. Ya. Tapi karena Muklis sudah punya pengalaman, Muklis kamu kan punya semangat luar biasa, belajar udah kemana-mana, mau berkorban, udah lengkap. Tinggal memantapkan ideologi ini untuk tidak tergoda. Biasanya tergodanya apa? Tergoda urusan dunia, ya harta, ya kan. Terus kemudian apa namanya yang sifatnya kemewahan dan sebagainya. Enggak, yang penting cukup, ya kan. Cukup, hatinya senang, bahagia, gitu kan. Nah itu kan bisa apa namanya membawa suasana untuk semangat terus, gitu. Jadi berpikirnya jangan lebih, berpikirnya itu cukup untuk kebutuhan cukup. Tapi memikirkan secara jauh ke depan penting. Maka literasi penting. Maka tadi itu kursus, itu investasi. Cari investasi, ilmu-ilmu baru gitu ya. Berbagi pengalaman, WA group, dan sebagainya. Wah itu saya kira cara yang sangat bagus. Jadi perlu modal, Pak. Iya. Tadi yang menarik, modal sosial. Ya, jadi yang saya coba terapkan 5 tahun terakhir selama menjalankan budidaya hidroponik, yang saya punya cuma satu, Pak, modal intelektual dan ditambah modal sosial. Kalau modal finansial saya tidak punya. Jadi dengan ilmu saya coba membangun relasi, meyakinkan orang sehingga memberikan lahan, memberikan modal untuk memulai usaha saya, pertanian saya. Nah, yang pernah saya dapatkan, di saat usaha sudah bagus, sudah maju, omsetnya sudah stabil, terkadang yang memiliki modal itu tadi, yang punya modal itu langsung meminta, kayaknya nanti saya yang kelola, bisa istirahat dulu. Bagaimana itu, Pak? Iya, itu makanya saya bilang godaan itu. Godaan-godaannya kan di situ. Jadi selalu ada kiri kanan, udah bagus, tak beli. Sama kan, anak-anak muda kita buat aplikasi, bagus dibeli orang. Wah, saya beli ya, ini saya beli 1 miliar. Padahal biasanya pegang duit 10 juta aja udah senangnya minta ampun. Tiba-tiba dapat duit angka 1 miliar. Wah, saya kasih. Padahal di sana dikembangin bisa lebih luas. Nah, ini harga diri. Wah, ini perjuangan. Ini tidak bisa saya lepaskan begitu. Kecuali untuk negara, untuk kemanusiaan. Gitu. Kalau untuk ekonomi ya bisa dijual belikan. Maka biasa godaan-godaan itu akan muncul. Nah, kamu istirahat aja, kamu begini. Atau barangkali hati-hati. Wah, ini produknya Muklis ini bisa nyaingin usahaku. Ini mesti dibunuh ini. Bagaimana cara membunuhnya? Kita beli, kita matikan, kan gitu kan? Jadi produknya dibeli, dimatikan. Jadi dulu pernah bersaing Mochin, motor Cina. Motor Cina saingan dengan motor Jepang. Sehingga apa yang dilakukan oleh Jepang? Membeli pabriknya dimatikan. Membeli pabriknya dimatikan. Maka kalau kamu punya produk yang bagus, siapkan buat jejaring, dijual. Kemudian kamu akan bisa menjadi hebat, pendapatannya lebih banyak, menjadi kaya, menjadi bisa bersaing sama yang gede-gede itu. Kalau nggak bisa. Dan sekarang banyak cerita-cerita sukses dari orang seperti itu. Dari yang awalnya dulu sering ditolak, kerja di sini ditolak, kerja di sana ditolak, sama kan? Orang yang membuat Facebook juga sama, ya. Sekolahnya juga nggak lulus gitu ya. Lulus nggak ya dia ya? Terus kemudian anak-anak muda yang berkreasi di IT yang buat Zoom juga sama kan?
Itu contoh-contoh yang ada. Atau yang punya Alibaba, ya kan? Sama kan? Dulunya dia biasa-biasa saja, tapi semua bisa. Dan itu bisa didapatkan hari ini. Jadi sebenarnya anak-anak muda, anak-anak milenial, sekarang itu kalau dia bisa menjadi seorang profesional, dia tekun di satu produk, punya daya saing, wah itu bisa melompat. Yang saya contohkan tadi itu, anak orang kaya, sekolah di luar negeri, mau bertani di Kudus, dan kemudian hasilnya sekarang bagus. Dia menjelaskan dengan saya sendiri, Pak. Wah. Sekarang saya counter, Pak. Ini, Pak, saya counter pakai handphone saya, Pak. Wah, ini airnya ngalir di sana, Pak. Ini kan. Ah, ini, Pak, tanaman ini, mari saya lihat, Pak. Sini, Pak. Ini kuning-kuning ini bahaya, Pak. Ini bisa kita cek dari selang-selangnya di bawah, Pak. Nanti kemudian kita ketahui, ini insinyurnya akan melihat, oh, ini kurang nutrisi ini. Pak, nutrisinya nambahnya cuma pakai handphone aja, Pak. Tekan tombol di sini, ini bisa saya tekan dari seluruh dunia. Jadi saya mau pergi ke Eropa, ke Amerika, ke Jepang, ke Australia, kemanapun, mau ke Arab begitu, dia tinggal tekan-tekan aja. Jadi dia bisa mengontrol produksinya. Loh, itu hari ini. Jadi kita mesti berani mimpi besar. Tapi tidak hanya mimpi loh, ya kerja. Milenial ini kuncinya cuma harus konsisten dengan apa yang dia jalankan, membangun relasi sebesar-besarnya, kemudian membangun kolaborasi, hingga akhirnya mimpi yang besar itu bisa dicapai bersama-sama. Seperti itu ya, Pak? Iya, sekarang kan kita nggak bisa hidup sendirian. Kita mesti kolaboratif. Mesti kolaboratif. Banyak yang, maaf ya kawan-kawan, sekolahnya harus rajin, nilainya harus bagus. Tapi maaf ya, banyak orang yang dulu memang sekolahnya sangat tinggi, perguruan tingginya ternama, nilainya tinggi, tapi kalah dengan orang yang kreatif. Betul. Nilainya nggak tinggi, perguruannya nggak ternama, tapi jejaringnya bagus, kecerdasan emosionalnya bagus, ternyata ada tingkat suksesnya juga tinggi. Maka relasi tinggi, relasi bagus maksudnya ya, relasinya luas, banyak, komunikasinya bagus ya, integritasnya bagus begitu ya. Yang begini-begini biasanya lebih memenangkan pertempuran begitu ya. Tapi itu tidak berarti kamu tidak belajar loh, ya jangan. Udah relasinya bagus, komunikasinya bagus, nilainya bagus, sekolahnya cepat, nah itu lebih bagus gitu. Siap. Nggak terasa nih Pak, sudah hampir sejam. Oke. Dan kayaknya live kita dibatasi oleh waktu. Jadi saya sebenarnya kalau berdiskusi dengan Pak Ganjar biar sampai besok pagi kayaknya nih. Siap ini. Ada banyak hal yang ingin saya tanyakan, tapi ya lagi-lagi kita dibatasi waktu. Mudah-mudahan ke depan punya kesempatan lebih banyak lagi bercerita. Dan saya harus giat ini memperbaiki kualitas kebun saya sehingga Pak Ganjar tertarik untuk datang berkunjung di kebun saya. Oke, Muklis, sebelum kamu akhiri, Muklis. Ya, jadi sebelum kamu akhiri, kamu tanam apa, Muklis? Kamu cerita dong. Untuk sekarang saya tanam selada sama sawi. Kami sempat tanam juga tomat cherry. Cuman orang di sini masih awam dengan tomat cherry, jadi mereka masih lebih memilih tanaman tomat yang di pasar konvensional, yang tomat biasa dibanding tomat cherry. Tapi setelah membuka beberapa komunikasi dengan teman-teman, ternyata pasarnya itu lebih bagus untuk masuk di mall-mall. Jadi sekarang lagi konsen untuk memperbaiki kualitas, memperbaiki produksi agar kontinu, dan memikirkan packingannya sehingga orang tertarik membeli sayur ini. Karena saya lihat sebagian besar saat sekarang ini orang lebih tertarik membeli sesuatu karena packingannya. Jadi saya anggap bahwa packingan yang bagus itu akan memiliki nilai rangsangan tersendiri untuk para pembeli. Jadi seperti itu, Pak. Betul. Jadi gini, Muklis, kamu udah betul ya. Saya kemarin punya riset dengan para profesor di Jawa Tengah. Ternyata di tengah pandemi ini diajarin apa? Apa kesulitanmu? Saya pikir kekurangan modal. Enggak, nomor satu marketing. Dan itu dia ingin diajari online. Yang kedua tahu enggak? Apa? Packaging, pengepakan. Dan pengepakan betul.
Maka kalau kamu lihat produk-produk Jepang itu, produknya biasa aja sih sebenarnya. Kita juga punya. Tapi bungkusnya bagus banget. Sehingga itulah yang disebut sebagai jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu. Ya, nanti kalau saya ada rezeki ke Jawa Tengah belajar packaging, saya cari Pak Ganjar. Ya, sebelum Boleh, saya akhiri, boleh. ada titip salam dari founder RBCD, Dr. Resniar Rumas. Beliau Ketua Kagama Sulsel. Ada juga titipan salam dari Bupati Enreka, Bapak Haji Muslim Bando. Jadi, saya pikir diskusi kita cukup dulu, Pak. Semoga punya kesempatan, berharap masih punya kesempatan lebih untuk berdiskusi lebih banyak. Mungkin terakhir, Pak, ada pesan untuk kaum milenial yang ada di forum hebat ini, sehingga setelah ini saya punya teman berkolaborasi untuk mengembangkan pertanian modern bersama kaum milenial di Sulawesi Selatan pada khususnya. Oke, jangan takut bermimpi. Lakukan apa yang kamu yakini. Jangan takut bermimpi, lakukan apa yang kamu yakini. Luar biasa. Ya, saya tidak bisa tidur ini, harus hafal mati kata-katanya Bapak. Ya, jadi saya rasa cukup, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Senang bisa berbincang dengan Bapak. Semoga punya kesempatan bisa berbicara langsung dengan Bapak dan bisa berdiskusi panjang lebar dengan Bapak.